Timnas Indonesia kembali mencatatkan hasil gemilang dalam laga uji coba internasional setelah mengalahkan Bahrain dengan permainan yang solid dan penuh determinasi. Kemenangan ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi skuad Garuda, tetapi juga membawa kabar mengejutkan bagi salah satu pemainnya. Bek tangguh Timnas Indonesia, Rizky Ridho, dikabarkan langsung mendapat tawaran dari klub Serie A Italia setelah pertandingan tersebut. Penampilan impresifnya di lini pertahanan Indonesia membuat beberapa pencari bakat Eropa kepincut, dan kini ia disebut-sebut berpeluang besar untuk bergabung dengan klub dari liga top dunia tersebut. Dalam pertandingan melawan Bahrain, Rizky Ridho menjadi pilar penting di lini pertahanan Timnas Indonesia. Meski Bahrain memiliki beberapa pemain dengan postur tinggi dan kekuatan fisik yang lebih unggul, Ridho mampu mengantisipasi serangan dengan sangat baik. Sepanjang pertandingan, ia melakukan beberapa tackle bersih yang krusial serta intercept cerdas yang mencegah lawan menciptakan peluang berbahaya. Tidak hanya itu, Ridho juga menunjukkan kemampuan membaca permainan yang luar biasa, membuat lini serang Bahrain kesulitan menembus pertahanan Indonesia. Dengan ketenangannya dalam mengontrol bola serta kemampuannya dalam duel udara, Rizky Ridho semakin membuktikan bahwa ia layak menjadi bek andalan Timnas Indonesia. Penampilannya ini langsung menuai pujian, tidak hanya dari supporter Indonesia, tetapi juga dari para pencari bakat yang sedang mengamati laga tersebut. Menurut laporan yang beredar, perwakilan dari salah satu klub Serie A dikabarkan telah menghubungi agen Rizky Ridho setelah pertandingan melawan Bahrain. Klub tersebut tertarik dengan gaya bermainnya yang agresif tetapi tetap disiplin, sesuatu yang sangat dihargai dalam sepak bola Italia, khususnya di lini pertahanan. Serie A dikenal sebagai salah satu liga yang melahirkan bek-bek berkualitas dunia, seperti Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Giorgio Chiellini, hingga bek-bek muda seperti Alessandro Bastoni. Jika Rizky Ridho benar-benar bergabung ke Serie A, ini bisa menjadi kesempatan emas baginya untuk berkembang dan belajar dari yang terbaik. Meski belum ada konfirmasi resmi mengenai klub mana yang tertarik dengan Ridho, rumor ini sudah cukup membuat para penggemar sepak bola Indonesia bersemangat. Pasalnya, ini bisa menjadi langkah besar bagi Indonesia untuk semakin diakui di kancah sepak bola internasional. Bermain di Eropa tentu bukan perkara mudah, terutama bagi pemain dari Asia Tenggara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak pemain dari kawasan ini yang berhasil menembus liga-liga top Eropa. Pemain asal Jepang dan Korea Selatan sudah tidak asing lagi di Serie A, Bundesliga, maupun Premier League. Jika Rizky Ridho benar-benar mendapat tawaran dan bergabung dengan klub Serie A, ini akan menjadi sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Sebelumnya, hanya segelintir pemain Indonesia yang mendapat kesempatan berkarir di Eropa, dan mayoritas dari mereka bermain di liga yang levelnya masih di bawah Serie A. Namun, untuk bisa bertahan di Eropa, Rizky Ridho harus bekerja lebih keras. Serie A terkenal sebagai liga yang sangat taktis dengan pertahanan yang kuat, sehingga ia harus terus meningkatkan kemampuan fisiknya, kecepatan dalam membaca permainan, serta teknik bertahannya agar bisa bersaing di sana. Rumor kepindahan Rizky Ridho ke Serie A tentu menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang mendukung langkah ini dan berharap Ridho benar-benar bisa menembus liga top Eropa. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, juga mengatakan bahwa ia ingin melihat lebih banyak pemain Indonesia bermain di luar negeri, terutama di Eropa, agar mereka bisa berkembang dan membawa pengalaman itu kembali ke timnas. Jika Ridho mendapatkan kesempatan ini, kemungkinan besar ia juga akan mendapatkan dukungan penuh dari Kluivert dan PSSI. Jika transfer ini benar-benar terjadi, Rizky Ridho harus bersiap menghadapi tantangan yang lebih berat. Serie A adalah liga yang dikenal sangat mengutamakan pertahanan dan taktik, sehingga pemain bertahan dituntut untuk memiliki disiplin tinggi dan pemahaman taktik yang kuat. Ridho harus beradaptasi dengan gaya bermain yang lebih cepat, teknik individu yang lebih baik, serta tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kompetisi di Asia. Namun, jika ia bisa melewati tantangan ini,
bukan tidak mungkin ia bisa menjadi pemain Indonesia pertama yang sukses di Serie A dan membuka jalan bagi pemain-pemain lainnya untuk mengikuti jejaknya. Suasana haru dan penuh emosi menyelimuti Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, saat timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ribuan supporter yang memadati stadion tak kuasa menahan air mata, meledakkan emosi yang telah lama terpendam setelah menyaksikan perjuangan tak kenal lelah dari para pemain Garuda. Gol tunggal kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh Ula Romeni pada menit ke-24, memanfaatkan assist brilian dari Marcelino Ferdinand. Tembakan kerasnya yang mengarah ke sudut kiri gawang membuat kiper Bahrain tak mampu menghalaunya. Begitu bola bersarang di jala lawan, stadion bergemuruh, nyanyian kemenangan menggema, dan banyak supporter langsung menangis haru. Ini adalah momen yang saya tunggu seumur hidup. Saya tidak bisa menahan air mata melihat timnas kita berjuang mati-matian dan akhirnya menang, ujar Dimas, salah satu supporter yang datang langsung dari Surabaya hanya untuk menyaksikan laga ini. Sejak sebelum laga dimulai, atmosfer di stadion sudah terasa begitu menegangkan. Supporter yang datang dengan atribut merah putih penuh semangat terus meneriakkan dukungan kepada para pemain. Begitu wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, ribuan supporter seketika larut dalam emosi. Ada yang menangis terharu, ada yang saling berpelukan, dan ada pula yang langsung bersujud sebagai bentuk rasa syukur. Tidak hanya di stadion, momen haru ini juga terasa di berbagai kota di Indonesia. Banyak titik nonton bareng, nobar, di Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Makassar yang dipenuhi pemandangan emosional serupa. Supporter yang menyaksikan pertandingan melalui layar lebar juga tak mampu menahan air mata, menunjukkan betapa kemenangan ini sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Saya nonton di alun-alun kota. Begitu Indonesia menang, semua orang langsung bersorak, tapi kemudian banyak yang menangis. Ini bukan sekedar kemenangan biasa, ini adalah simbol perjuangan dan harapan bagi kita semua, kata Rina, seorang supporter di Yogyakarta. Tak hanya supporter, para pemain pun larut dalam momen haru tersebut. Beberapa pemain tampak menangis saat mereka berpelukan di tengah lapangan. Bahkan mantan pelatih timnas Shin Tae-yong terlihat mengusap air matanya saat nobar timnas. Marcelino Ferdinand, yang menjadi kreator gol kemenangan, juga tampak tak kuasa menahan tangis saat diwawancarai usai pertandingan. Rasanya luar biasa. Saya ingin mendedikasikan kemenangan ini untuk semua supporter yang selalu mendukung kami, yang tak pernah lelah memberikan semangat, ungkap Marcelino dengan mata berkaca-kaca. Kemenangan ini membawa timnas Indonesia semakin dekat untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan tambahan 3 poin ini, Indonesia naik ke peringkat keempat klasemen dan menjaga asa untuk melangkah lebih jauh. Para supporter berharap bahwa kemenangan ini menjadi awal dari kebangkitan sepak bola Indonesia di level dunia. Kami tidak hanya ingin menang sekali ini saja. Kami ingin melihat timnas terus berkembang dan suatu hari bisa tampil di Piala Dunia. Kemenangan hari ini membuktikan bahwa kita bisa, kata Andi, seorang supporter yang setia mendukung timnas sejak kecil. Kini, seluruh mata tertuju pada laga selanjutnya yang akan menjadi penentu bagi perjalanan Indonesia di kualifikasi ini. Apapun yang terjadi, satu hal yang pasti, cinta dan dukungan supporter untuk timnas Indonesia akan terus mengalir tanpa henti.